Salam demi film Indonesia. Senang sekali saya Yang Wijaya akan menyampaikan Loket edisi Jumat tanggal 1 Mei 2026. Kemarin pada hari Kamis tanggal 30 April 2026 ada 3 film baru tayang di bioskop. Tiga-tiganya film Indonesia yang sangat istimewa. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang pertama adalah Dilan ITB 1997, sebuah franchise film yang dibesut oleh Fajar Bustami bersama dengan penulis novelnya Pidi Baik. Dilan kali ini dalam usia yang sudah lebih dewasa dimainkan oleh Ariel Noah, dan filmnya tidak main-main. Jumlah penontonnya inilah angkanya. Dilan ITB 1997. Punya masa lalu. Aku punya Dilan. Dilan! Jangan memperkeruh keadaan. Kalau ITB menikah sama Unpad, anaknya apa? UI, Unpad, ITB. Akhirnya, aku kembali terhubung dengan harapanku. Saya memutuskan. Film yang kedua juga sebuah film yang sangat istimewa. Bayangkan, produsernya Iko Uwais, sutradaranya Siddhartha Tata, judulnya Ikatan Darah. Dan film ini mengangkat unsur bela diri Indonesia yang asli, pencak silat, dimainkan oleh Devi Ciananta sebagai seorang mantan juara pencak silat. Penuh adegan pertarungan yang sangat menggemparkan. Inilah jumlah penonton Ikatan Darah. Mati, Bang! Film yang ketiga, kali ini produsernya adalah seorang mantan pembalap yang sampai hari ini untuk pertama kalinya menjadi seorang produser. Ya, siapa lagi kalau bukan Gelail. Dan bintangnya adalah tunangannya sendiri, Hana Malasan. Judul filmnya Ku Peluk Kau Selamanya, tentang seorang ibu tunggal dengan anaknya yang dimainkan oleh bintang cilik Jared Ali. Inilah jumlah penonton Ku Peluk Kamu Selamanya. Makasih ya. Sungguh sangat mencintai Aksa, ya Allah. Masih ada 5 film Indonesia lama yang bertahan di bioskop. Ya, saya sebutkan judulnya. Yang pertama, Songko, Petaka dari Sulawesi Utara. Film ini mengajak kita kembali ke tahun 1986 di Tomohon. Inilah jumlah penonton film Songko. Sama. Kami terusir. Film yang kedua, Para Perasuk, sebuah ide gila dari Bregas Banuteja mengenai apa yang terjadi di sebuah desa di mana penduduknya sangat suka merayakan ritual kesambet. Inilah jumlah penonton Para Perasuk. Bakalan jaga mata air, Pak. Bayu bakal bertahan di kampung. Film yang ketiga, Tiba-tiba Setan. Dua komedian, Lolok dan Oki Wengga, berada di sebuah hotel yang dipenuhi oleh hantu-hantu. Jumlah penontonnya sudah mendekati angka 1 juta penonton. Jangan ngepleng aku, cuma itu aku yang tahu.
Tapi kenapa tiba-tiba itu hantu datang coba? Jangan-jangan itu hantu yang kita main di lampu. Ah, gila lo ya. Dan Dwi Sasono sebagai seorang ayah yang bimbang. Ayah, ini arahnya kemana? Film ini mendekati angka 1,5 juta penonton. Terus sekarang gimana aku harus terima kalau ayah yang harusnya jadi cinta pertama semua anak perempuan malah ini semua salah ibu. Bu, Mbak nggak pernah minta hidup yang sempurna tuh nggak pernah sama sekali. Tapi Mbak capek. Ternyata bener ya, Dek. Kalau udah dewasa akan tumbuh jadi yang terakhir ini, kupu-kupu. Kupu-kupu. Bisa jadi urat lagi tidak? Mulai hari ini, kita belajar membaca. Sekolahkan saja dia. Teman kanak-kanak. Pulang pagi hanya untuk nyanyi-nyanyi. Itu juga bisa sama aku di rumah. Aku mengerti perasaanmu, Mari. Dan film yang kelima, Ghost in the Shell. Sebuah film yang dibintangi oleh puluhan aktor dan dibesut oleh Joko Anwar. Film ini mendekati angka 3 juta penonton dan bisa menjadi juara dalam bulan ini. Ghost in the Shell. Peter, makanya. Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua Untuk pekan depan, tanggal 7 Mei. Banyak sekali yang berulang tahun pada tanggal 7 Mei ini. Dan untuk film Indonesia, ada 4 film tayang. 4 film yang semuanya terdiri dari beragam genrenya, membuktikan betapa film Indonesia bukan cuma horor. Tetapi saya akan sebut yang pertama, Ain. Ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh mata. Bagaimana seseorang karena sirik mengakibatkan penyakit kepada orang lain. Besut oleh Aci Hekagewi, film Ain sesuatu yang lain daripada film horor yang lain. Inilah cuplikan film Ain. benar. Joy itu adalah beauty influencer terkenal. Ya halus kayak sutra. Makasih. Kalian tuh jangan suka menutup kecantikan kalian nih kayak begini. Udah nggak zaman, bukan zaman pandemi lagi. Tuh. Kasian cuma kelihatan matanya gitu doang. Kamu cantik. Film yang kedua, The Bell. Film ini disebut juga dalam bahasa Indonesianya Panggilan untuk Mati. Terjadi di Belitung, di mana ada hantu wanita tanpa kepala yang disebut sebagai penebok. Penebok yang sangat mengerikan dan urban legend di sana. Inilah cuplikan film The Bell, Panggilan untuk Mati. Penebok ini berkeliaran, culik anak kecil, potong kepala mereka dijadikan tumbal. Tumbal untuk apa? Film yang ketiga, Crocodile Tears atau Air Mata Buaya. Kisah seorang ibu dengan anaknya yang sudah mulai dewasa, bagaimana mereka itu mengusahakan sebuah taman buaya. Benarkah masih ada siluman buaya pada masa kini? Inilah cuplikan film Crocodile Tears. Ma, kenalin. Halo Bu, saya Rumi.
Dan film yang keempat, Saka Osaka, sebuah komedi romantis yang dibintangi oleh banyak sekali pemain dan lagu-lagu. Ada lebih dari 8 lagu dalam film ini yang semuanya membuat penonton berasa konser di dalam bioskop. Penonton bebas untuk menyanyi dan berjoget di dalam bioskop bersama-sama dengan film Saka Osaka. 10 tahun hubungan kita, kamu kira aku ngapain? Aku tunda-tunda hidup aku tunda-tunda karir aku, Syaka, buat kamu. Waktu ibu itu hamil. Nah, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan Loket dan kita akan jumpa lagi pada tanggal 8 Mei, Jumat yang akan datang.